Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Lucky Good. Yeah. Alright. Dan masih bersama penulis kebanggaan kesukaan kita hari ini. Telusur Sejati. Oh iya, yang satu ngomong yang satu ini. Reza, balik lagi dengan Anda. Nah, Reza, kita kan mungkin tadi udah sempat bahas mengenai tulisan-tulisan lu. Nah nih, kalau misalnya ngomongin jumlah buku, sekarang lu udah sampai sekarang ini udah ngerilis berapa buku sih? 3, gue udah punya 3 buku sendiri ya. 3 buku sendiri, totalnya 5 sih, karena gue ada pernah diajak nerbitin buku secara antologi kayak kumpulan tulisan bareng-bareng beberapa penulis gitu. Oke, yang modelnya prosa juga. Modelnya prosa juga, tapi itu sebelum gue punya buku pertama gue sih. Oh itu sebelum, jadi 2 itu rilis sebelum buku pertama lu yang lu sendiri. Iya benar. Yep. Oke. Tiga buku ini apa ya nih karya judulnya, kayak buku 1, kedua, 3 apa? Coba. Iya, yang pertama buku Harian Pencinta Malaikat. Terus yang kedua buku tentang Untuk Karena. Terus yang ketiga buku Inward. Nah ini dari ketiga ini lu ada ngalirin emosinya kayak gimana sih? Ada temanya apa aja sih, boleh diceritain nggak? Nah kalau sekali ini tunjukin covernya. Nah, iya bro. Ini buku Harian Pencinta Malaikat. Ini adalah buku yang nggak sengaja. Ini buku pertama gue dan nggak sengaja. Jadi esensi dari buku Harian Pencinta Malaikat itu adalah lu jatuh cinta sama seorang malaikat, indah banget, jelas, makanya gue menggunakan analogi malaikat. Tapi bagaimanapun dia malaikat, jadi nggak mungkin bisa bersama, nggak mungkin satu. Iya. Nah, isinya itu adalah tentang segala aspek berkaitan dengan mencintai seseorang yang nggak bisa dimiliki, yang indah banget, tapi meskipun merasa rindu, meskipun nggak bisa dimiliki, tetap diekspresikan dalam bentuk apa ya? Keindahan lah. Nggak ada unsur komplain, nggak ada unsur menderita yang berlebihan, gitu-gitulah. Cakep banget. Oke. Tadi buat Marcus yang nggak tahu, tadi kita juga pas komplek kita ngobrol-ngobrol dulu dikit kan. Iya. Tapi gue maksudnya buku Harian Pencinta Malaikat, gue denger judulnya sama tadi penjelasan dari Kareza tentang mencintai gitu kan. Gue jadi pengen beli gitu. Gue sumpah, gue udah tahu pas Reza ngomong kayak gitu, gue udah mikir kan, wah ini pasti Loki dalam artinya udah gatal nih. Karena gue Loki kalau di Binus TV kayak pakar cinta ya Loki. Ini gue udah tahu nih pasti Loki ada gatal. Gue udah ngeh banget tadi makanya. Itu tadi yang pertama buku Harian Pencinta Malaikat. Yang kedua tadi apa? Tentang Untuk Yang kedua Karena. tentang Untuk Karena. Ya, yang kedua tentang Untuk Karena. Ini menceritakan tentang sekali lagi friendzone lah ya. Yang kedua ini friendzone dan memuat cukup banyak dark emotions, emosi-emosi gelap, rasa sakit diekspresikan dengan clear. Tapi tetap ada bab terakhirnya, bab healing gitu. Jadi ada beberapa bab. Wah, menarik ya. Dan kalau ditarik lagi dikit, ini 70% berdasarkan pengalaman Kareza Rusani sendiri. 85 lah. Kalau 2 ini bro, ini 90% sih bro. Yang kayak gini gue demen, yang kayak gini-gini nih. Tapi Reza, gue mau nanya dulu. Sekarang lo in relationship kah? Enggak, udah lama enggak. Gue lagi menikmati kebebasan bro. Iya, karena udah enggak, dia mau ngeluarin buku keempat, Nathan. Nanti buku keempatnya nunggu dulu kali. Nggak tahu. November, doain ya. Oh, beneran? Oh my god, yes. Duh, gue kelepasan lagi di sini. Ya. Musial. Tapi gue ditanyain, gue bilang doain aja, gue malah kelepasan di sini. Binus TV eksklusif, dapat informasi itu. Tapi boleh nggak kita tahu, maksudnya temanya mengenai apa tuh? Nah, sebelum yang itu tiga dulu dong. Yang ketiga. Oh ya tiga dulu. Yang ketiga Inward. Inward ini ya jelas perjalanan ke dalam. Ditulis buat didedikasikan buat teman-teman yang ngerasa sendirian. Jadi gini, ini agak konyol ya. Gue punya teman hayalan dan namanya Josh. Dan kemudian gue ngerasa teman hayalan gue ini berjasa banget nih buat perjalanan hidup gue. Gue nggak pernah ngerasa sendirian. Nah, diskusi-diskusi, pemahaman-pemahaman, renungan-renungan gue sama teman hayalan gue ini itu kan terkumpul banyak ya. Terus gue pengen ngumpulin, terus gue jadiin buku supaya teman-teman di luar sana sama kayak gue ngerasa nggak sendirian dengan adanya buku ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa judulnya Inward? Tagline-nya It All Begins Within You, semua dimulai dalam dirimu, karena gue pengen teman-teman di luar sana tuh berhenti
menyalahkan situasi dan keadaan, bahwa lu kudu lihat diri lu sendiri, karena we attract what we are. Kita tuh menarik apa yang secara energetik kita getarkan, ya kan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerubah kondisi di luar, lu harus ngerubah dalam diri lu sendiri gitu sih. I see. Oke. Ini kan udah 3 buku tadi. Ini kalau bisa dibilang sama Kak Reza ini jadi trilogi gak sih? Tadi yang pertama tuh tentang mencintai tapi tidak bisa digapai. Terus sequelnya apa tadi tentang Tukara tuh tentang apa? Gue lupa. Tentang friendzone yang sakit banget. Tentang friendzone. Ya kan nggak pertama nggak bisa digapai. Kedua friendzone nih. Yang ketiga ya udah gue cintai diri gue sendiri dulu kayak ini. Iya bro. Ini lagi. Gue udah sinkron nih bro. Lu belum. Gue rada curiga lo dari tadi tiap kali mau sebutin buku-bukunya lo lihat ke kanan, lo ada contekan atau gimana sih lo? Iya ada contekan. Oh pantas makanya gue bingung kok lancar ya tiba-tiba. Oh karena ada contekan. Oh pantesan. Iya. Lo nggak ada ya? Reza, ini maksudnya tadi kan keceplosan, tanggung kali ya. Nah ini temanya apa nih kalau boleh tahu nih? dikit aja kalau boleh. Kalau nggak apa-apa. Temanya tentang, kan tadi kita udah bahas tentang salah satu yang lagi gue tekunin ini kan Anatomy of Spirit ya, bukunya si Caroline gitu. Nah jadi yang buku keempat nih gue nulis Stream of Consciousness. Bener-bener gue nulis semengalirnya gue, dan kemudian gue jadiin buku. Kenapa? Karena gue pengen orang-orang tuh sadar, oh ketika gue lagi marah tuh gue nulis ini, ketika gue lagi sedih, ketika gue lagi berharap, ketika gue lagi sadar, ketika gue lagi baik dan segala macam. Jadi tuh mereka sadar akan energi mereka dulu nih. Jadi dengan buku itu gue harapkan mereka kayak, oh iya gue belum memaafkan si ini, gitu sih. Jadi isinya nggak ada yang self improvement yang positif nggak. Ini karena ini raw emotion gitu. Kalau yang buku kedua kan dark emotion, ini raw emotion. Sebaik seburuknya gue tulis gitu. Judulnya secret dulu ya. Oh iya. Nah, itu apa tak? Gue mau ini deh, gue kepo dikit. Gue kan maksudnya juga di bidang kreatif gitu ya. Maksudnya gue suka nonton film, gue suka nulis skrip gitu. Cuman kayak kadang gue muncul inspirasi tuh ketika gue lagi mandi. Iya. Lagi guyur shower kan. Oh, gimana kalau ini gini-gini? Terkelar itu gue tulis. Nah kalau Kak Reza muncul inspirasi tuh lagi apa tuh? Gue harus bilang bro, pas lagi mandi tuh emang gue nggak tahu kenapa bro. Sama ya. Muncul ya kayak ngucur gitu ya inspirasi. Gue tuh sampai kayak gue harus nyari penelitian nih, ada apa tentang molekul air nih yang bisa bikin orang tiba-tiba ngerasa terinspirasi. Bukan cuma nulis ya sih, apa aja gitu, tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya gue nanti gini aja deh gitu. Iya. Oh, gue tuh kalau pas lagi mau tidur loh malah. Kalau kalian nggak? Kalau mau tidur. Iya kan biasa kan. Kalau mau tidur kan biasanya ngayal-ngayal dulu kan. Nanti kayak kepikiran. Jadinya satu hari ini kira-kira ada apa? Mungkin kayak lu pernah kan kayak misalnya pernah nggak sih kayak misalnya lagi pikiran tadi gue mestinya kayak gini nih gitu pas lagi tidur kan. Atau tadi misalnya bisa kayak gini nih. Atau akhirnya wah ini bisa jadi tulisan ke depan nih gitu. Kalian nggak kayak gitu ya kalau pada saat tidur ya? Lebih ke mandi ya? Tidur juga sih pas mau tidur. Tapi mungkin kalau ngelihat polanya ya bro, mungkin antara mau tidur sama mandi itu tuh benang merahnya adalah kan kita dalam posisi relax ya kan. Karena kita relax, jadi noise of the mind itu tenggelam, jadi muncullah yang benar-benar inspirasi, terus banyak kesadaran kayaknya ya. Tapi penjelasannya keren tuh Nathan. Kita nggak bisa kasih kayak gitu. Tapi lagi relax, ini noise of mind apa? Gue jadi ini loh, maksudnya gue kayak gue sih dulu gue tuh SMA itu striving pengen jadi seorang penulis SMA, tapi akhirnya lambat laun pas masuk kuliah akhirnya tenggelam tuh. Nah akhirnya baru muncul lagi tuh pertengahan kuliah tuh akhirnya mulai nulis nyicil kayak ya di buku aja, terus akhirnya di Twitter, terus kayak di Instagram misalnya gue ada lempar foto terus gue tambahin tulisan caption. Nah tapi makanya gue jadi kebuka kalau dari Reza tadi sebutin barusan tuh kalau sebenarnya tuh tulisan gue kan nggak jauh-jauh ya, paling mengenai kehidupan sehari-hari sama mengenai percintaan gitu kan. Tapi kayaknya benar juga sih, menarik kalau misalnya memang kita sambil baca-baca buku yang mungkin di luar gaya penulisan banget, kayak misalnya tadi gue nggak kayak bahkan mengenai spiritual apa yang kayak aura-aura aja memang kayak untuk yang buku keempat lu kan mengenai raw emotion dan lain tuh bisa jadi salah satu inspirasi. Nah itu gue
belum kebayang sama sekali sih. Benar juga sih, ini bagus nih buat teman-teman Smart Viewers di rumah. Coba, memang banyak inspirasi ya, sebenarnya bisa datang dari manapun, dari gaya penulisan lu dan kemana-mana. Itu menarik banget sih, bagus banget sih. Gue thank mana gokil. Gue pengen bilang makasih tadi jadi ragu-ragu kayak lebay banget kali ya gue. Gue beneran loh ini maksudnya. Bisa gitu sih. Yeah. Nah tadi pertanyaan gue kan adalah inspirasi datang dari mana? Gue sama Kak Reza sama nih pas lagi mandi. Nah sekarang gue pengen nanya, ada gak sih idolanya gitu? Kalau di Indonesia ya idola penulis gitu. Kalau gue itu Seno Gumilar Dharma. Gue pertama kali denger dari YouTube. Nah kalau Kak Reza sendiri? Dulu itu tuh gue suka banget sama, sampai sekarang sih ya, tapi gue udah nggak baca bukunya lagi karena nggak sempet. Sama Dewi Lestari. Jadi temen gue tuh cerita bukunya Dewi Lestari keren-keren banget, bla 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 bla. Akhirnya gue baca satu tuh yang dibikin film, Satria, Putri dan Bintang Jatuh. Lu pada pernah nonton nggak? Terus habis itu gue nggak baca lagi karena ada kesibukan dan lain-lain lah. Cuman temen-temen gue terus ngomongin tentang, wah gila Dewi Lestari itu kalau nulis buku referensinya jurnal, dia nulis tentang jamur, dia nulis tentang pintu alien di gunung mana gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya idola gue siapa, basically gue nggak punya nih brother. Tapi kalau ada seseorang yang gue kagumi penulis Indonesia, gue harus bilang Dewi Lestari karena riset dia kenceng banget. Gitu. Iya sih, benar. Kalau kayak gue kalau untuk Dewi Lestari juga jujur lebih ke nonton filmnya doang, bukan baca bukunya karena ya karena mungkin masih kalau baca buku Dewi Lestari tuh kalau gue harus nunggu mood banget sih, karena kayak kan masuk in depth banget tuh sama kayak Harry Potter. Jadi harus emosi tuh harus siap tuh untuk baca supaya kayak ngerasa ngalamin aja apa yang dibaca gitu kan, daripada cuma asal baca besoknya udah lupa gitu. Makanya sekarang belum nemu. Soalnya dia referensinya jurnal tentang jamur gitu-gitu bro. Asik sih. Buat buku-bukunya menarik sih emang sih. Nah itu sama aja kayak lo, kayak tadi tiba-tiba gue aja nggak kebayang, wah Aura ternyata lumayan ya bisa mempengaruhi juga. Nah itu gue juga sama ya, keren. Nah Smart Viewers, kita tahan dulu ya. Nah abis ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Reza, juga mengenai kira-kira ada beberapa hal yang bisa kalian tahu juga. Mungkin yang penasaran yang kemana-mana tetap di Sore Seru. Seru banget.